Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku di malam ini. Hari ini aku mau cerita-cerita, aku nggak mau bikin vlog, tapi aku mau cerita-cerita sama kalian. Seperti biasa. Habis kerja, selesai kerja kita cerita-cerita. Mau cerita apa ya hari ini? Bingung juga sih sebenarnya. Cuman aku pengen bikin konten aja. Nggak ada video tuh kayak rasanya tiap hari tuh kalau kayak nggak upload video kayak nggak afdol gitu loh guys, ngerti kan? Hari ini aku mau cerita tentang masalah banyak banget di Facebook nih, pertanyaan di Facebook ini paling sering ditanyain. Kak, kenapa sih kakak mau jadi TKW? Ini orang-orang yang awam yang belum pernah datang ke luar negeri pasti pertanyaan seperti ini. Dan jawabannya adalah, kenapa sih milih jadi TKW? Alasannya karena butuh. Kita semua berangkat jadi TKW, siapapun itu berangkat jadi TKW. Itu karena butuh guys. Nggak mungkin dong kita nggak butuh terus datang ke luar negeri. Entah kemanapun itu. Itu karena alasannya butuh, sangat butuh. Dan nggak ada jalan lain buat memilih aku harus apa aku kerja di Indonesia aja apa gimana, tapi memang pilihanku adalah kerja di luar negeri, dan itu karena memang sangat-sangat butuh dan keadaan emang butuh banget. Ini cerita dari aku ya, aku nggak mau menjelekkan siapapun, aku nggak mau menjelekin keluarga aku, tapi ini cuman aku cerita. Jadi kenapa aku bisa berangkat ke luar negeri? Jadi dulu tuh aku setelah sekolah itu bingung ya mau kerja di mana, karena kita butuh banget. Aku masih punya adik 2 buat aku sekolahin, dan karena orang tuaku itu broken home, jadi aku tuh berangkatlah ke luar negeri guys. Dan awal-awalnya adalah seperti ini. Tadinya aku memang gak mau kerja di luar negeri, cuman dikarenakan aku merantau dari Riau. Aku ini asli Riau ya guys. Merantau dari Riau cari kerja ke daerah Subang, Jawa Barat guys. Karena banyak yang ngomong kalau banyak lowongan kerja di Jawa Barat. Di situ aku pergi sama kembaranku, karena aku ini kembar ya guys. Jadi aku pergi ke Subang, Jawa Barat. Kita cari-cari kerja sampai ngelamar-ngelamar kerja, dan akhirnya kembaran aku ini keterima ya di pabrik sepatu di Subang itu. Dan aku tuh nggak keterima di situ tuh. Dan aku bingung kan guys ya, namanya kita kerja apalagi di kota Subang itu udah hampir kayak sama kayak Jakarta ya guys. Kenapa aku bilang sama kayak Jakarta? Karena apa-apa tuh mahal. Jujur kalau kita nggak kerja tuh nggak ada, kita gimana ini gitu kan, kontrakan apa harus bayar gitu loh guys. Makan juga penting. Aku cari ke sana kemari karena memang di Subang itu banyak banget pabrik ya guys ya, pabrik buat perempuan, lowongan kerja buat perempuan. Aku cari sampai kemanapun tetap nol guys. Ada aja dapat dapat panggilan tapi zong, dapat panggilan tapi zong, seperti itu terus. Jadi akhirnya aku tuh memutuskan, saking susahnya cari kerja di sana dan aku direkomendasikan ke temanku juga, ayo berangkat ke luar negeri katanya gitu. Gak usah takut, di sana tuh kita kerja baik-baik aja kok kayak gitu. Kerja lansia. Dan aku memilih tujuan adalah, pertama tujuannya itu bukan ke Taiwan ya. Pertama tujuannya itu ke Hong Kong, tapi medikalku di situ nggak fit. Dan coba kedua kali aku akhirnya nyoba berangkat ke Taiwan. Akhirnya medikalku fit dan keterima. Di situ perjuanganku bener-bener nggak di situ doang ya guys ya. Yang karena umur belum cukup juga, nunggu umur, terus juga pasporan juga kita nunggu umur dan segala macam, dan sampai mau berangkat pun ada aja halangannya guys. Itu tuh mental teto 2 kali gara-gara cuman masalah sepele, medikalnya kadaluarsa sama penulisannya salah. Ada data yang penulisannya salah.
Di situ aku tuh kayak intinya, ya Allah, aku bersyukur banget bisa berangkat ke Taiwan gitu. Aku bangga sama diriku sendiri. Karena apa? Aku bangga bisa bisa punya kerjaan ini gitu loh, guys. Di situ aku bener-bener ya seneng lah datang ke Taiwan dengan bahasa yang minim. Kita cuman nggak bisa bahasa, kita cuman bilang how 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 doang. Yang kita tahu how doang, yang penting kerja. Dan di situ juga nggak ada yang bilang nggak ada ujiannya, ada aja ujiannya. Majikan, tentang masalah majikan, tentang masalah pekerjaan juga gitu, ada juga. Tahun demi tahun kulewatin. Ya sampai sekarang gitu loh, guys. Dan makanya aku pernah bilang ya ke kalian, nggak mudah jadi Mbak TKW, jujur. Makanya kita itu jangan menilai, enak banget ya di luar negeri, bisa jalan-jalan, bisa pegang duit banyak. Nggak, guys, semua itu ada perjuangannya. Dan mungkin yang di rumah tuh nggak mikir kita tuh tidurnya kenyang apa enggak, terus kita bisa makan enak apa enggak, kita bisa makan apa enggak, kita bisa istirahat enggak apa enggak. Itu enggak ada yang berpikir seperti itu gitu loh, guys. Cuman kita hari demi hari yang kita lewati, cuman kita ada apapun sama kita di sini itu tuh tanggungan kita sendiri gitu loh, nggak ada yang bisa bantu gitu. Karena itu urusan kita gitu di sini. Makanya aku bilang jangan pernah lihat Taiwan itu dari foto profil Mbak TKW. Karena takutnya zong, guys. Takutnya zong. Takutnya nggak bener-bener apa yang kalian pikirkan itu seperti itu gitu loh, guys. Makanya aku bilang, kenapa bisa ke Taiwan ya karena butuh. Kalau nggak butuh, nggak ada orang yang mau berangkat ke luar negeri, jujur. Kalau nggak butuh, nggak akan ada orang yang berangkat ke luar negeri. Karena kita butuh. Selain TKW, TKI, seluruh PMI itu jadi pahlawan devisa negara yang paling besar. Kita juga pahlawan keluarga kita sendiri, guys. Gitu. Aku jujur bangga sama diriku sendiri. Kenapa aku bilang, walaupun gak ada yang banggain aku selalu bilang aku bangga sama diriku sampai di titik ini. Perjuanganku gimana pun itu aku di Taiwan, walaupun gak dihargai, walaupun tidak diakui, aku bangga sama diriku sendiri. Gak apa-apa gitu loh, guys. Aku mengorbankan masa mudaku buat kerja di sini, aku gak apa-apa gitu. Dan mungkin dari umurku yang 19 tahun itu aku berangkat ke Taiwan. Aku ngomong ini sampai menangis ya, guys. Berangkat ke Taiwan dengan pengalaman pun gak ada gitu. Jujur aku di situ sedih. Dan aku pertama kali ke Taiwan itu gak pernah bilang aku itu gak betah loh, guys. Setiap aku kerja dimanapun di Taiwan tuh aku gak pernah bilang gak betah. Kenapa? Ini kemauanku gitu loh. Ini aku yang mau gitu. Aku pengen keluarga aku tercukupi gitu loh, guys. Dan walaupun pada akhirnya aku nggak diakui pengorbanan, nggak apa-apa gitu. Tapi aku jujur, aku bangga sama diriku sendiri gitu loh. Walaupun aku nggak dibanggakan sama keluargaku sendiri. Jujur sakit. Tapi aku bangga sama diriku sendiri. Aku nggak pernah bilang aku di sini nggak betah, aku di sini kayak gini gitu, nggak. Paling cuma cerita doang, kalau kayak gini wajar lah ya, namanya kita cerita itu wajar ya, namanya manusia. Tapi kita tidak mengeluh pekerjaan kita sama keluarga kita sendiri. Jujur, yang itu yang aku alamin, guys. Dan aku pertama ke Taiwan itu aku memang bener single, aku belum nikah gitu loh. Jadi kayak intinya aku tuh bener-bener minim banget ya pengalaman dan segala macam, itu aku minim banget. Karena bener-bener aku gak ada pengalaman, guys. Karena di umur 19 tahun datang ke Taiwan, umur 20 tahun ya. Di situ bener-bener aku harus berjuang gimana caranya aku bisa kerja di sini, aku bisa bahasa yang lancar gitu loh. Itu yang aku pikirin, gimana aku caranya bisa dapetin duit gitu aja. Tapi jujur, guys, kerja di Taiwan itu ya, kita kerja di luar negeri itu bener-bener
sangat luar biasa loh. Ya, orang yang bisa keluar negeri itu, yang kerja di luar negeri itu mentalnya bener-bener oke. Mentalnya bener-bener baja, guys. Kenapa aku bilang? Karena bisa menahan beban yang luar biasa. Kerja, kurang tidur, capeknya kerja. Karena di luar negeri itu siapa bilang kerjanya nggak enak? Gitu kan. Kerjanya enak kok. Tapi ya ada aja ujiannya gitu loh, guys. Ujiannya kadang kalau di Taiwan nih ya, setauku. Kalau di Taiwan itu kerjanya ujiannya kalau dapat pasien lumpuh kita capek badan. Kalau kita dapat pasien yang masih bisa jalan, maksudnya kita masih bisa jaga, masih bisa jalan. Kadang-kadang kita itu mentalnya benar-benar diuji di pikiran, di hati itu diuji. Terkadang ya kayak gitu, ada aja plus minusnya gitu loh, guys. Jadi nggak semua kerja itu enak bisa nonton HP gitu. Lihat dulu pekerjaannya gitu. Dan kita main HP juga, kita kerjaan udah selesai apa belum? Kalau kita kerjaan belum selesai ya nggak boleh main HP gitu. Sama aja kayak di Indonesia kerja kayak gitu. Cuman beda di gaji doang. Dan jangan tanya gaji, karena gaji di Taiwan aku udah pernah jelasin. PRT Taiwan itu berapa. Ya begitulah guys ya pengalamanku. Jujur aku kalau nyeritain pengalamanku dari awal sebelum berangkat, proses berangkat itu sangat sedih, guys. Kenapa aku bilang sangat sedih? Karena nggak akan ada orang yang bisa bener-bener bisa lewatin ini gitu. Jujur sakit banget, dari keluarga hancur, berantakan. Aku ngelihat 2 adik-adikku yang harus aku biayain, tuh rasanya sedih, guys. Nggak ada sih anak itu pengen durhaka sama orang tua, nggak ada. Semua anak itu pasti pengen banggain orang tua, tapi mungkin pemikiran orang tua yang kadang beda gitu, nggak mengerti gitu. Itu sih, aku nggak pengen cerita dan aku nggak mau, ini ranah pribadi aku sendiri ya guys. Nggak mungkin sih kita tuh tiap hari bahagia, pasti ada sedihnya lah, nggak mungkin. Ada pikirannya, ada. Kita nggak setiap hari bahagia guys. Jadi ya strong, kita harus benar-benar kuat gitu loh buat ngadepin ujian hidup, ujian pekerjaan, dan ujian segalanya. Karena aku yakin semua itu akan indah pada waktunya gitu loh. Aku selalu bilang dari dulu, semua itu akan indah pada waktunya. Gak apa-apa kita diuji, tapi besok ataupun lusa, ataupun tahun depan, ataupun minggu depan, bulan depan, kita itu akan bakal dapat menikmati hasilnya gitu loh guys, menikmati hasilnya gitu lah, intinya gitu. Dan itu ceritaku ya guys ya. Dan jangan pernah tanya lagi kenapa sih berangkat ke Taiwan, kenapa sih kerja di luar negeri, jangan tanya seperti itu. Semua orang itu kerja ke luar negeri karena butuh. Kalau nggak butuh, kita udah kecukupan semua di Indonesia, ngapain kita harus ke luar negeri kan gitu. Jadi ya itu, ini alasannya gitu. Banyak banget orang-orang awam yang pengen tahu gitu loh. Jadi ya alasannya seperti itu. Makasih ya guys udah nonton video aku, udah support. Kita sama-sama support. Terima kasih yang udah pantengin, terima kasih yang udah mendengarkan cerita aku. Semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dapat kebahagiaan setiap hari, dan hari-hari kalian menyenangkan. Makasih banyak ya guys. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur. Bye bye.